Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan biji kacang hijau, yaitu bagaimana sih pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kami dari kelompok 2, yang pertama Ibu Suci Rihma Afiyah. Kemudian yang kedua ada Ibu Faridawati. Selanjutnya ada Ibu Dea Iftihani. Dan yang keempat Bapak Luki Lukmanul Hakim. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Tujuan penelitian kelompok kami pada kali ini yaitu membuktikan bahwa sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kemudian ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah cahaya matahari mempengaruhi proses pertumbuhan kacang hijau? Dan yang kedua, perbedaan apa sajakah yang terjadi antara kacang hijau yang berada pada tempat gelap dan di tempat yang terang? Siapa sih yang tidak tahu kacang hijau? Ya, kacang hijau merupakan jenis palawija yang dikenal luas pertamanya di daerah tropis. Kacang hijau termasuk polong-polongan yang memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia sebagai penghasil pangan protein nabati yang tinggi. Selain sebagai sumber protein, kacang hijau juga merupakan sumber mineral yang penting, antara lain kalsium dan fosfor. Kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh yang bermanfaat bagi tubuh. Ada beberapa manfaat kacang hijau. Yang pertama, mengurangi anemia, yaitu kekurangan darah. Yang kedua, mencegah sembelit. Yang ketiga, memperkuat tulang. Yang keempat, mengatur berat badan. Dan yang selanjutnya, untuk mencegah gizi buruk. Lalu bagaimana sih kacang hijau itu tumbuh? Ya, kali ini kami akan melakukan pengamatan sederhana pada pertumbuhan kacang hijau. Adapun bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu yang pertama ada biji-bijian kacang hijau. Kemudian yang kedua gelas plastik atau gelas kaca. Yang ketiga kapas, yang keempat air, dan yang kelima penggaris. Kami melakukan percobaan selama 6 hari, dimulai pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Dan apa sajakah langkah kerjanya? Ya, yang pertama, menyiapkan beberapa biji kacang hijau dengan kondisi yang baik. Kemudian yang kedua, masukkan kapas ke dalam gelas plastik atau gelas kaca. Yang ketiga, masukkan beberapa biji kacang hijau. Kemudian basahi kapas dengan air secukupnya. Kemudian menempatkan gelas plastik di dua tempat yang berbeda, yaitu di tempat dengan keadaan gelap dan terang atau di luar ruangan. Yang keenam, cek setiap hari volume air dalam kapas jangan sampai kering. Yang ketujuh, mengamati dan mengukur tinggi kecambah kacang hijau selama 6-7 hari. Dan yang kedelapan, mencatat hasil pengamatan setiap harinya. Dan inilah hasil pengamatan kami selama kurang lebih 6-7 hari ya. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang gelap pada hari pertama, kita lihat kulit kacang hijau sudah mulai terkelupas ya. Pada hari kedua dan ketiga, kita lihat kulit kacang hijau sudah terkelupas semua ya, dan tumbuh menjadi kecambah. Pada hari keempat, kita lihat batangnya sudah mulai tumbuh ke atas beberapa senti ya. Pada hari kelima, kita lihat di sini ya, kacang hijau yang berada di dalam ruangan atau di tempat yang gelap sudah tumbuh menjadi tumbuhan yang sudah ada daun-daunnya ya. Di sini bisa dilihat ya. Nah, tara, ini sudah hari ke-6 ya teman-teman. Kita lihat pertumbuhan yang di dalam ruangan sudah tumbuh besar dan sudah melewati batas tempatnya.
Selanjutnya mari kita amati pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terang. Pada hari pertama, ya, kacang hijau kulitnya sudah mulai terkelupas ya, dan terlihat tumbuh menjadi kecambah. Begitupun pada hari kedua. Pada hari ketiga kita bisa lihat pertumbuhan biji kacang hijaunya tumbuhnya lambat ya. Pada hari keempat kita bisa lihat tumbuhan mulai tumbuh ke atas. Kemudian pada hari kelima, kacang hijau yang disimpan di luar ruangan sedikit tumbuh daunnya ya, tetapi batangnya mulai tumbuh ke atas lebih tinggi lagi. Ya, tidak terasa sudah hari ke-6 ya. Pertumbuhan kacang hijau yang di luar ruangan masih kalah cepat dengan pertumbuhan kacang hijau yang di dalam ruangan. Di sini kami menyertakan tabel pengamatan pertumbuhan kacang hijau juga ya, di tempat yang gelap dan di tempat yang terang selama kurang lebih 6-7 hari. Setelah kami melakukan pengamatan selama 6-7 hari, maka bisa kami simpulkan bahwa cahaya bisa menghambat kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kesimpulan ini terbukti dari fakta bahwa pertumbuhan kacang hijau justru lebih cepat jika ditempatkan pada wilayah gelap dibandingkan jika ditempat di wilayah yang terang. Itu terjadi karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Meskipun pertumbuhan tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang baik. Batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil. Sedangkan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi kacang hijau ini tumbuh lebih pendek. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Pada video di sini kita bisa lihat ya, pertumbuhan kacang hijau di dalam ruangan lebih tinggi tetapi batang dan daunnya terlihat pucat seperti tidak sehat ya. Sedangkan tanaman kacang hijau yang disimpan di luar ruangan terlihat lebih pendek tetapi dilihat dari fisiknya terlihat tumbuh lebih subur, batangnya gemuk dan daunnya terlihat segar berwarna hijau tua. Demikianlah penjelasan dari pengamatan kami selama kurang lebih 6-7 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.